Amin. Sebelumnya saya pimpin di dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan terima kasih atas teman-teman yang hadir hari ini. Tuhan, Engkau kembali menguduskan setiap waktu kami. Tuhan, kami boleh bisa membaca firman-Mu bersama-sama. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami baca hari ini Tuhan, kami boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya izin share screen. Oke, pasal 19 ayat 1 sampai 15. Oke, mari kita baca. 2. Setelah tiba di Yudea. Ayat 1, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Menyembuhkan orang banyak yang mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong ikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Pencobaan lebih lanjut oleh kaum fundamentalis. Ayat 3, lalu datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nel bisa? Ayat 5. Iya. Ya, lagi pula ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Amin. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya, Niko dulu boleh. Silahkan. Niko bisa? Tes. Halo? Ada Niko di sana? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Amin. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Amin. Akan tetapi Ya. Ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Amin. Ya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Meletakkan tangan di atas anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya. Niko.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Amin. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Jadi jalan untuk orang kaya masuk ke sampai. dalam kerajaan. Cukup sampai ayat 15 aja ya. Oke, kita bacanya sampai ayat 15 ya. Benar ya? Korea. Iya, benar. Oke. Ya, kita melihat di pembacaan kita hari ini ya. Yesus baru sampai di Yudea. Ya, sebelumnya dia sedang perjalanan menuju ke Yudea gitu. Baru di pasal 19 ini ya kan ia tiba di Yudea gitu. Tapi ketika ia sampai ya, ia langsung dicobai oleh orang Farisi yang ada di sana gitu, di mana ya mencobai Tuhan gitu kan. Dengan alasan apa orang boleh menceraikan manusia gitu, orang boleh menceraikan pasangannya gitu. Nah, Tuhan kemudian menjawab, ya Tuhan sejak semula tidak pernah gitu untuk mengizinkan ya kan. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia ya kan di ayat 6. Nah, dia mencobai dengan hukum Taurat ya, di mana Musa kan memerintahkan di ayat di catatan kakinya kita bisa lihat ya kan, di sini ada perintah satu tambahan kepada hukum itu gitu. Bukan dari hukum ke-10 hukum Taurat itu, tapi ada satu tambahan ya, di mana berdasarkan ketetapan Allah dari semula ya kan di sini, melainkan bukan berdasarkan ketetapan Allah yang semula ya, yang 10 hukum Taurat itu, melainkan sebagai sesuatu yang sementara karena kekerasan hati manusia. Nah, di sini kita melihat gitu ya bahwa ya Tuhan sangatlah, jawaban Tuhan itu melampaui gitu kan. Melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang orang-orang Farisi pada waktu itu harapkan gitu. Tuhan nggak jatuh ke dalam pencobaan orang Farisi ya, tetapi di sini Tuhan menjawab apa? Dia menjawab gitu kan, dimana karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Amin. Ya, puji Tuhan hari ini ya kita punya Tuhan yang sedemikian gitu. Tuhan yang begitu bijaksana menjawab setiap pertanyaan. Begitu ya, di mana kan kitab Matius ini kan membahas mengenai raja penyelamat ya kan. Ya, di mana dia menunjukkan otoritasnya sebagai raja gitu kepada orang-orang Farisi pada ini kan. Nah, di mana di ayat 12 di sana disinggung ya, karena kerajaan surga nih. Di sini ada kata karena kerajaan surga. Ya kan? Amin. Oke. Silakan teman-teman yang lain boleh sharing dari pembacaan kita hari ini. Atau Korenat ada yang mau ditambahkan? Yang lain dulu mungkin ada yang mau tanya atau mau share. Saya mau tanya, Kak. Silakan. Boleh di-roll ke atas. Oke. Itu yang ayat ke-6 itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu Ya. secara iman atau secara cara untuk menjelaskan dalam sistem tafsiran dalam Alkitab itu saya kurang ini, Kak. Itu maksudnya
sesuatu yang telah satu tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Iya, iya, ya. Itu perintah. Oke. Maksudnya Nel, mungkin ayat ini kan berkata demikian gitu kan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi faktanya hari ini banyak yang cerai gitu ya. Iya. Begitu maksudku. Iya. Oke. Kenapa hari ini banyak yang cerai? Mungkin dengan alasan ini dan itu, banyak alasan ya untuk mereka bercerai gitu. Mungkin Korenat yang sudah mengecap pernikahan boleh menjawab. Ya mungkin saya jawab berdasarkan Alkitab aja ya. Jadi perintah ini ya merujuk kepada pernikahan dan perceraian memang ya. Tapi perintah ini kita temukan dalam bukan hanya di pasal 19 ya, tapi dalam Markus pasal 10 1 sampai 12 nanti juga akan kita bahas ya. Ada di sana. Jadi ini mengacu kepada para orang Farisi ini bertanya ya, apakah seorang pria boleh menceraikan istrinya ya. Jadi pada hakikatnya nggak boleh gitu. Mau di dalam hal Alkitab maupun di dalam moralitas ya nggak boleh, maksudnya nggak baik gitu ya. Tapi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu jawab ya kan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging ya. Ini di ayat yang keempat sampai ke-6 di situ ya. Jadi kita tahu bahwa ini semua mengacu kepada keesaan ya. Jadi kalau kita lihat lagi di kitab Efesus, Rasul Paulus itu Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tapi aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi laki-laki digambarkan dengan Kristus, perempuan digambarkan dengan jemaat. Ya, kalau sampai perceraian itu terjadi, maka sekali lagi ya Allah kesaksiannya akan hilang begitu. Karena kok dia aja boleh cerai gitu, sedangkan di dalam ajaran manapun ya, terutama di dalam kekristenan itu sangat tidak boleh gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin aku tekankan adalah larangan Yesus terhadap perceraian apa yang telah Allah persatukan, menyeratkan bahwa persatuan pernikahan dapat terceraikan dan kesatuan daging terpisahkan oleh perceraian ya. Ini memang sering menjadi perdebatan. Oke, tapi di dalam kondisi ini seharusnya ada satu ayat yang berkata kalau memang ada masalah ya sebaiknya saling menjauh dulu. Jadi bukan mengarah ke perceraian ya. Jadi sekali lagi nanti ini bagi kalian yang masih muda, ketika ada pasangan nanti kalau ada masalah, ada konflik apa ya boleh break dulu sementara, tapi bawa lagi ke dalam doa ya. Kemudian setelah itu kalian sama-sama bertobat mengaku dosa ya. Jadi kita tahu bahwa sekali lagi ya perceraian adalah hal yang sangat serius dan tidak boleh disepelekan. Jadi sekali lagi memang di dalam firman Tuhan berkata bahwa Dia yang telah menjadikan kita adalah Allah yang setia. Ya maka sekali lagi di dalam konteks ini pencobaan ini adalah untuk supaya Tuhan ini menjawabnya bisa salah, tapi ternyata orang Farisi tidak tahu bahwa Yesus ini adalah Raja Penyelamat. Jadi poinnya adalah jawaban Tuhan itu mematahkan konsepsi manusia, mematahkan hal-hal yang memang seharusnya tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi itu yang bisa aku jawab. Jadi sekali lagi untuk perceraian ya tidak boleh ada perceraian. Ya, maka sekali lagi perlu bijaksana dalam perkara ya berhubungan ya ataupun dalam perkara yang lain supaya Kristus tetap dimuliakan. Amin. Amin. Thank you, Korenat. Amin. Terima kasih. Amin. Apakah sudah cukup jelas, Nel? Ya, makasih Kak. Ya. Apakah yang lain ada pertanyaan juga?
Amin. Jadi betul ya yang tadi Korenat katakan bahwa di sini tuh bukan hanya mengacu kepada hubungan suami dan istri perceraian ini ya kan, tetapi juga berhubungan dengan Kristus dan gereja gitu. Di mana hubungan antara Kristus dan gereja ini sangatlah mutlak gitu ya. Kalau kita baca Efesus pasal 5 ya, di mana di sana di ayat yang ke-24 kalau nggak salah, di mana ya Kristus itu bahkan rela mati untuk gereja gitu. Karena ya begitu dalamnya cinta Kristus kepada kita semua, kepada gereja. Ya kan, sehingga ya ketika gereja ini jatuh ke dalam dosa, ya kan, Adam dan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, bahkan di ayat 26 di sana dibilang ya menyucikan dia dengan air di dalam firman gitu. Kristus kembali membasuh gereja. Ya, bahkan dia rela mati untuk gereja gitu. Jadi ya ketika Kristus melakukan ini, ya kan nggak mungkin Kristus dan gereja ini dapat dipisahkan gitu. Bahkan kelak di Yerusalem baru pun, ya Kristus dan gereja ini ya sudah menjadi satu gitu, tidak dapat dipisahkan lagi. Ya, tapi kembali ya kan, karena ada kekerasan hati manusia ya kan di sini. Ya, maka ya Musa itu mengizinkan, bukan Tuhan di sini yang mengizinkan, tapi Musa ya kan mewakili Tuhan mengizinkan untuk menceraikan istrimu. Amin. Oke. Sekian dari saya. Apakah yang lain ada yang mau sharing? Baik, kalau nggak ada kita tutup di dalam doa ya. Amin. Boleh ada yang sukarela mau memimpin kita dalam doa? Amin, aku Kak. Baik, silakan. Thank Oh, you. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Yesus. Selamat malam Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih kami mendapatkan firman di mana apa yang telah Kau persatukan tidak dapat dipisahkan oleh kami. Kiranya kami belajar untuk menuruti setiap firman-Mu Tuhan Yesus, menuruti apa yang dikatakan di dalamnya, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar dan mutlak taat di hadapan-Mu Tuhan. Jagalah setiap hari-hari kami agar tetap hidup di bawah firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang benar yang kami lakukan, apa yang salah kami tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami tetap tinggal dalam firman-Mu dan kasih-Mu. Sertailah kami semua di sini, agar kami baik-baik saja dan sehat semua Tuhan. Tuhan juga mengingat teman-teman kami yang tidak datang pada pembacaan pada malam hari ini. Kiranya pada hari berikutnya kami dapat berhimpun bersama membaca firman-Mu Tuhan, sehingga pada zaman yang seperti ini kami berkelimpahan akan firman-Mu. Sertailah setiap kegiatan yang kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Thank you Rika. Oke. Pembacaan kita